Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana? Iya. Ini sehat semua ya. Baik, sebelum Bapak masuk ke DNS Server, ya, ini untuk hasil LK-nya ini masih banyak yang belum kumpul. Ya. Bapak nggak tahu nih permasalahannya di mana ini, ya, karena sudah berapa kali nih pengulangan nih, ya, baik secara daring maupun ada juga yang langsung ke lab. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke DNS Server, ini syarat utamanya adalah networknya sudah berjalan, DHCP-nya juga harus berjalan. Ya. Jadi kalau untuk mengkonfigurasi DNS Server itu syaratnya tadi, mungkin kalian sudah mendownload ya, mendownload dan mempelajari materi DNS Server yang sudah Bapak berikan kemarin. Konsep dasarnya, apa sih DNS Server itu? Oke, Bapak kasih sedikit ya. DNS Server itu adalah domain ya. Jadi dia fungsinya itu mentranslasikan dari alamat IP ke nama, alamat domain ya, walaupun sebaliknya. Contohnya, misalkan alamat domainnya apa? www.google.com atau www.facebook.com. Kita kan manusia itu kan lebih hafal kalau berupa kata ya. Sebenarnya kalau kita tahu IP servernya Facebook atau Google ataupun IP server Facebook ini berapa, kita tinggal ketik aja di browser itu. Kalau tahu alamat itunya, alamat IP servernya Facebook ya. Tapi kan kita manusia lebih mudah menghafal berupa kata daripada berupa angka ya. Nanti pada saat kita uji coba di DNS Server, nanti di situ akan kita lihat ya, secara angka dan secara kata untuk menamakan DNS Servernya. Di sini kemarin Bapak kasih materinya, penjelasan yang sudah Bapak upload di Google Classroom, sengaja Bapak tidak membuat langkah-langkah untuk prakteknya. Jadi langkah-langkahnya sebelum Bapak menginstal DNS Server, ya, itu kita harus insert dulu di PD1. Selanjutnya kita perintah menginstal apa? apt get install. Ya. Karena ini namanya DNS server, berarti namanya adalah bin9. Ya, bin9. Setelah berhasil, ya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita masuk ke dalam direktori DNS servernya. Dan perintahnya apa untuk masuk ke dalam bin? cd etc, ya. etc kan hasil direktori hasil penginstalan ya. Kalau di Windows itu adalah program file ya. Bin. Gitu ya, bin. Enter. Terus ls. ls itu perintah apa? Untuk melihat file dan direktori. Ya. Oke, melihat file dan direktori. Ya. Terus langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonfigurasi file utamanya, yaitu adalah nano named .conf .local. Ini dia, ya. Ini file utamanya yang harus kita masukkan, ya. Oke, apa yang harus kita masukkan di sini? Oke, kita buat di sini ya, secara reverse dan forward ya. Zone ya, tkj.net ya. Ini nama domainnya. Pak, taunya dari mana nama domain ini? Kemarin pas kalian konfigurasi di DHCP server, di situ kan ada kan, kalian masukin kan nama domainnya? Ada kan? Iya. Ada nggak? Ada. Ya, disamakan. Ada. Ya. Jangan pula nanti di situ kalian masukin tkj.com, pas di DNS kalian masukin tkj.net. Tidak, disamakan ya. etc bin db. Ini kita buat db-nya itu nama kita ya. Kita buat nama kita di sini db nama kita. Ya, ini secara forward. Terus kita buat juga secara reverse-nya. Secara reverse ini IP server kita. Misalkan 192.168 100 titik berapa? 1 kan? Ya. Ini kita tulis 3 oktet
pertama, tapi dibalikin, ya, dibalikin seperti ini. Misalkan zone 100.168.192 titik in ADDR titik ARPA, ya. Tanda petik, ya. Terus sama type master kita akan simpan, Ctrl X. Oke. Terus langkah selanjutnya ini dia, ya, ke DB tadi, nama Bapak tadi, ya. Ini adalah perintah untuk mengcopy, ya, file, ya, ini menduplikat, ya, file DB lokal menjadi DB Arif Nur S, ya. Artinya apa? Artinya kalau sewaktu-waktu file kita error atau crash, ini kita masih ada nyimpan file yang utamanya, ya, yaitu DB lokal, ya. Oke, enter. Terus yang berikutnya kita copy lagi DB 127 jadi DB 192, ya, sesuai sama file yang utama tadi, ya. Oke, enter, ya. Terus kita lihat hasilnya, ls itu dia, ya, kelihatan kan ada DB Arif Nur S sama DB titik 192, ya. Oke, ini sudah berhasil kita buat, ya. Langkah selanjutnya kita edit, ya, kita konfigurasi untuk reverse-nya, yaitu DB Arif Nur S nano DB, ini dia, ya. Di sini kita ganti, ya, localhost ini kita ganti menjadi nama domain, ya. Tapi nama domainnya apa? tkj.net, ya. Terus ini sama, ya, localhostnya kita hapus, titiknya jangan sampai hilang, ya, sama tkj.net, ya. Terus ini juga sama, yang bawahnya yang ada bacaan localhost ini kita ganti di sini, ya, tkj.net. Sama IP yang bawah ini kita ganti IP servernya. Berapa IP servernya? 192.168.100.1, ya. Yang ini kita hapus, ya. Ini sudah selesai untuk yang reverse-nya. Sekarang yang forward-nya. Forward-nya berapa tadi? Ya, nano DB 192, ya. Ini kita ubah lagi, ya. Yang tadinya localhost kita ganti di sini menjadi nama domainnya tkj.net. Ini juga sama, tkj.net. Terus yang localhost ini kita ganti nama domainnya, ya, nama domainnya tkj.net. Ini juga sama, tkj.net. Oke, sudah selesai, ya. Kita simpan. Selanjutnya kita restart ini, ya. Perintahnya apa? Kalau saran Bapak, kalau restart mendingan pakai init D aja, ya. Karena kalau pakai service tuh nggak kelihatan errornya, ya. Bin restart harus oke. Itu dia, seperti ini, ya. Kalau sudah berhasil seperti ini, langkah selanjutnya apa? Kita masuk ke kliennya, kita buka command prompt-nya, terus kita tes. Yang pertama kita akan ping ke server, ping IP server 192.168.100.1. Oke, sudah terhubung. Terus tes lagi secara domain, ping tkj.net. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita ns lookup secara forward.
Oke, berhasil. Dan yang terakhir, kita NS lookup secara reverse. Oke, berhasil ya. Jadi untuk pengujiannya tadi ping ke server, terus ping dengan menggunakan IP, ping dengan menggunakan domain, terus NS lookup secara reverse dan forward ya. Ada yang mau disampaikan? PT Ada? get Oke, kalau tidak ada, selamat mengerjakan DNS helper-nya ya. Semoga berhasil. Baik, Bapak akhiri untuk pembelajaran daring hari ini. Sekian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.